Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, di video kali ini aku akan cerita ke Mam tentang salah satu alasan kenapa aku sempat menghilang beberapa bulan yang lalu. Itu salah satunya karena ternyata ada vonis yang berbeda tentang anakku yang kemarin ADHD berubah menjadi autis high function. Nah, sebelum kita mulai membedah untuk lebih jelasnya tentang autis high function, Mam jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di video aku yang sebelumnya aku sudah bercerita kalau misalnya kemarin sempet beberapa bulan yang lalu itu aku nggak upload video, ini baru dimulai lagi upload video. Nah, salah satunya karena memang agak ribet banget pekerjaan, memang ya nggak banyak tapi ya lumayan menyita. Nggak cuma pekerjaan aku nggak cuma di kantor, tapi kan lebih banyak hal, termasuk warawiri jemput anak. Nah, salah satunya juga kemarin setelah L itu ke dokter, terus kemudian diobservasi lagi, ketemu sama dokter Rima, dokternya L, terus ketemu sama psikolog, terus melakukan tes Griffith, melakukan tes psikolog lagi, akhirnya ketemulah dengan satu diagnosa baru. Agak lumayan panjang waktu hari itu tesnya, jadi kita tes itu mulai dari jam 10 pagi sampai sekitar jam 3 sore. Jadi ya hampir setengah hari di klinik, dan alhamdulillah jadi mulai ketemulah bahwa selama ini apa masalahnya gitu. Sebelumnya aku minta maaf kalau terdengar suara-suara gangguan, ini aku di rumah jadi ada suara mesin air, ada suara AC dan lain-lain. Oke, langsung kita lanjut lagi. Jadi anakku setelah divonis sama dokter Rima kemarin itu kan sebelumnya ADHD. Beberapa dokter sebelumnya itu vonis L itu ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Nah, kemudian ada dokter juga yang vonis L itu ASD, autis spectrum disorder. Nah, yang kemarin itu setelah L melakukan tes Griffith sama dokter Rima, ternyata ditemukan beberapa hal yang menurut dokter Rima itu seharusnya L itu bisa melakukannya sebagai anak ADHD. Dalam tes Griffith tersebut seharusnya L bisa melakukan itu, tapi ternyata faktanya bahwa ada beberapa tes yang justru L tidak bisa melakukan tes tersebut, padahal dia anak ADHD. Sedangkan dia bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak autis gitu. Jadi istilahnya tuh gimana ya, jadi untuk ukuran anak ADHD ada beberapa L yang nggak bisa lakukan, tapi untuk ukuran anak autis dia bisa melakukan hal yang lebih gitu. Jadi aku sebenarnya agak pusing karena aku belum familiar dengan istilah diagnosa L yang baru ini. Kalau cuman autis aja kan aku udah tahu gitu basicnya autis itu apa gitu. Aku juga sudah pernah share videonya tentang autis, ciri-ciri anak autis. Nah, Mam bisa klik di atas. Nah, tapi kalau untuk yang baru ini tentang autis high function, aku harus belajar lagi. Nah, ini aku share sedikit tentang autis high function itu apa. Nah, autis high function itu adalah anak-anak autis yang memiliki IQ rata-rata di atas 70, karena biasanya memang ada anak autis yang memang IQ-nya agak di bawah. Nah, ini kalau misalnya autis high function itu minimal IQ-nya 70 ke atas. Nah, gitu. Terus habis itu bahkan bisa lebih dari 100 gitu, bahkan bisa normal mungkin. Nah, atau bahkan melebihi gitu, bisa superior dan yang lain-lainnya. Nah, untuk autis high function itu tangan anakku ya, tangannya si Ryu agak sedikit horor emang, tapi aku emang bikin ini di teras rumah, jadi maaf kalau misalnya ada gangguan-gangguan tuh seperti itu. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi kalau misalnya autis high function sendiri itu seperti yang aku bilang tadi, jadi anak-anak autis yang memang memiliki kemampuan entah itu motorik, entah
kemampuan akademis yang di atas anak-anak autis pada biasanya. Nah, terus untuk autis high function sendiri, jadi dia bisa melakukan hal-hal yang nggak bisa dilakukan anak autis, tapi anak autis ini bisa gitu. Jadi L kemarin sempat dites, jadi dia meronce, hal-hal yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi itu kemarin L bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya begitu dia dikasih hal yang baru yang seharusnya anak ADHD itu bisa lakukan, ternyata dia nggak bisa. Nah, jadi dari situ dokter Rima juga mulai agak berpikir, loh ini kan anaknya ADHD, kenapa kok dia nggak bisa melakukannya, seharusnya anaknya bisa. Akhirnya L melakukan tes psikologi itu kemarin beberapa jam juga sempat. Nah, akhirnya psikolognya sepakat melakukan wawancara juga, psikolog sama dokter Rima. Akhirnya aku sama papinya L itu diwawancara ulang tentang kondisi L yang terkini, terus dirunut lagi awal mulanya dari dia lahir sampai akhirnya besar itu gimana proses tumbuh kembangnya. Memang ada beberapa hal yang gejala-gejalanya waktu L di bawah umur 2 tahun itu ada beberapa gejalanya yang memang menuju ke arah autis gitu. Akhirnya dokter Rima sama psikolognya mengambil kesimpulan. Nah, untuk saat ini, untuk sementara itu memang L divonisnya itu autis high function. Nah, jadi dia juga fungsi pendengarannya juga memang bagus, fokusnya bagus, dan juga diketahui kalau memang bakatnya L ini itu bagus di bidang musik, karena memang dia untuk musik, untuk lagu, dan hal-hal yang berbau-bau dengan seni musik, dia daya tangkapnya itu bagus. Jadi kemarin itu si dokter Rima dan psikolognya itu langsung, ini anaknya ini bagus banget untuk musik, untuk daya tangkap untuk musiknya. Jadi memang harus diarahkan ke situ gitu. Tapi memang karena terkendala jarak dan sekarang wabah corona, jadi memang belum mulai untuk tentang musik-musik tersebut. Nah, balik lagi ke autis high function. Nah, aku karena belum tahu banyak untuk autis high function ini, aku jadi masih cari-cari tahu. Nah, aku belum maksudnya belum ngulik terlalu dalam. Nanti kalau misalnya aku sudah mengetahui tentang jelasnya autis high function, terus penanganannya segala macam, mungkin secara garis besar itu nggak jauh beda penanganannya, penyebab apa segala macam itu autis high function dengan autis pada umumnya. Nah, tapi nanti aku akan bikin video khusus tentang autis high function, penyebabnya, terus terapinya apa aja, terus mungkin obat-obatnya, supaya perkembangannya lebih maksimal gitu. Kalau misalnya ada mam juga yang mengalami situasi seperti aku, jadi ada anak mam yang divonisnya autis high function, tolong tulis di kolom komentar, karena aku juga pengen belajar tentang autis high function ini secara lebih luas. Oke, nah terus kalau misalnya mam ada yang ingin ditanyakan seputar video ini atau ingin aku membahas video lain, boleh tulis di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari aku, kabar terkini tentang anakku. Oh ya, satu lagi, jadi aku mau share juga bahwa seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan anak, seiring dengan hal-hal kemampuan anak yang bisa dilakukan itu, vonisnya itu bisa berubah-berubah. Jadi dalam kurung waktu beberapa bulan, beberapa tahun, itu setiap anak itu bisa mengalami vonis yang berbeda-beda. Seperti anakku pernah divonis ADHD, terus ASD, terus ADHD lagi, terus autis high function. Itu bukan karena dokternya nggak kompeten atau gimana, itu bukan. Bisa jadi karena memang pada saat anak kita dites itu hal-hal yang dilakukan oleh anak kita itu menunjukkan ke arah seperti itu. Jadi saat kita dites sama si dokter A, ternyata anaknya pada saat diobservasi itu menunjukkan hal-hal ke arah yang ADHD, makanya anaknya divonis ADHD. Terus ketika kita periksa ke dokter B, ternyata pada saat anak kita dites itu menunjukkan gejala ke arah autis, makanya oleh dokter B itu divonisnya autis. Nah, observasi itu nggak bisa dilakukan hanya dalam waktu yang
sebentar, jadi cuma 30 menit ketemu langsung divonis kamu autis ya, kamu ADHD ya, kamu disleksia ya. Nah itu nggak bisa gitu. Lain sama sebenarnya sama Down syndrome. Maaf sebelumnya kalau misalnya Down syndrome kan memang istilahnya itu kan 1000 wajah gitu. Jadi kalau Down syndrome itu pasti kelihatan di wajahnya memang spesial gitu, sangat mudah gitu untuk dikenali. Nah tapi kalau misalnya autis, ADHD, disleksia, nah itu kan agak sulit memang mengenalinya. Nah jadi di analisanya pun agak lama, itu kayak L juga. Jadi L ke dokter Rima itu mulai dari bulan Agustus, dan kemudian baru divonis sama dokter Rima tentang kondisi L, bahwa L autis high function itu di bulan Februari. Jadi bisa dihitung dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, Januari, Februari. Nah, jadi proses observasi L itu sekitar 7 bulanan sampai akhirnya ketemu. Karena memang alhamdulillah dokter Rima ini maksudnya dokter yang emang benar-benar tekun, maksudnya itu teliti dengan apa yang terjadi sama pasien-pasiennya. Jadi begitu L diberi obat atau diberi terapi yang menurut dokter itu seharusnya hasilnya maksimal, ternyata kurang maksimal, terus kok nggak sesuai sama ekspektasi. Nah si dokter Rima akan terus ngulik, cari tahu apa aja. Nah, terus tes apa aja yang harus dijalani untuk lebih meyakinkan. Nah, sementara yaitu dari hasil tes Griffith, dari hasil tes psikologis. Nah L di vonisnya itu autis high function. Oke, sekian video curhatan tentang aku tentang autis high function. Next aku akan bikin videonya lagi yang lebih lengkap tentang autis high function. Nah aku ucapin terima kasih. Kalau misalnya Mam suka dengan video ini, please pencet tombol like dan share sebanyak-banyak ya ke sosmed kalian, dan klik tombol merah subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sarangyo.